Hai teman duit, kali ini kita memiliki series baru bernama Tanam Mimpi Talks. Dalam episode yang pertama, kita akan berbicara apa sih financial goals itu? Chief, financial goal itu apaan sih, Chief? Financial goals adalah sasaran dalam bentuk nilai uang yang dinyatakan oleh seseorang yang akan mereka capai dalam waktu tertentu. Misalnya dalam 1 tahun yang akan datang pengen punya dana darurat sebesar 18 juta rupiah. Terus mempersiapkan biaya pernikahan 2 tahun lagi misalnya sebesar 25 juta rupiah. Dan yang lain-lain, banyak. Ada 3 unsur di dalam tujuan keuangan itu. Yang pertama, itu harus menyatakan ada bentuknya namanya. Tadi kayak mempersiapkan biaya pernikahan. Yang kedua, harus menyatakan berapa uang atau nilai uang itu yang akan dicapai. Yang ketiga, ditentukan juga berapa lama lagi itu akan diperoleh. Tadi yang saya kasih contoh, buat biaya pernikahan misalnya 2 tahun lagi 25 juta rupiah. Nah, itu tuh jadi komplit. Itu yang namanya financial goals. Terus bedanya sama financial plan apaan, Chief? Kalau tadi financial goals itu adalah sasaran, financial plan itu adalah roadmap ya, bagaimana mencapai sasaran. Tapi yang pertama kali yang perlu diketahui itu adalah titik berangkat kita tuh seperti apa, kita ada di mana dalam situasi seperti apa. Dalam hal ini yang menyangkut masalah keuangan. Tadi udah ada objektifnya atau goalsnya. Nah sekarang kita tahu bahwa saya bisa nabung berapa ya selama setiap bulan saya jalan itu, saya akan mampir di mana aja. Itu akan menentukan jalan mana yang akan kita tempuh pada saat kita ingin mencapai goals kita tadi, financial goals. Nah, tadi saya bilang kita perlu tahu kita sekarang ada di mana dalam kondisi seperti apa. Nanti kita bisa tahu kendaraan apa yang kita mau pakai untuk menuju ke sasaran. Misalnya produk apa yang akan saya gunakan ya supaya saya bisa mencapai tujuan keuangan saya di masa yang akan datang. Terus kenapa kita perlu punya financial goals dan financial plan, Chief? Yang pertama itu alasannya adalah karena kita jadi tahu kita mau pergi kemana. Bayangkan kalau kita mau berjalan ya, tapi kita nggak tahu mau pergi kemana. Tapi kalau kita tahu kita mau pergi kemana, kita tahu jalan mana yang akan kita tempuh. Sama tujuan keuangan juga gitu. Kalau kita tahu tujuan keuangan kita, berarti kita tahu kita mau berinvestasi atau berapa nilai yang akan kita capai sehingga kita harus berinvestasi berapa dan di produk apa aja kita berinvestasi. Misalnya mau punya biaya pada saat kita pensiun nanti karena kita udah nggak produktif. Mungkin buat sebagian dari kalian itu masih 25 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya masih lama banget gitu ya. Tapi tetap itu harus disiapin dari sekarang. Jadi itu pentingnya kita tuh punya financial goals. Jadi kita tahu kita mau kemana arahnya. Alasan yang kedua, dengan punya tujuan keuangan, kamu jadi tahu berapa uang yang harus kamu sisihkan setiap bulan ya, untuk mencapai tujuan kamu tersebut. Kalau misalnya kamu pengen punya dana pensiun nanti, misalnya ngambil contoh optimistik 12 miliar rupiah dalam waktu 30 tahun. Kamu jadi harus menyisihkan uang gajian kamu setiap bulan. Nggak bisa kamu tunggu 5 tahun ya sebelum kamu pensiun terus baru kamu memulai investasi. Nah itu nggak bisa seperti itu. Mungkin secara analoginya seperti ini. Kalau kita pengen pergi ke Bandung dalam waktu 4 jam, misalnya ke Bandung itu 160 km. Jadi kalau kita mau berangkat sekarang, kita bisa bisa jalan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kalau kita tunda 1 jam, jadi tinggal 3 jam, ya jadi kecepatan rata-ratanya itu udah dari tadinya 40 km per jam jadi 50 sekian. Terus begitu ditunda lagi 1 jam lagi, jadi tinggal 2 jam, maka kecepatan kita di perjalanan itu menjadi 80 km per jam. Jadi lebih cepat lagi kan? Apalagi kalau misalnya diundur lagi jadi tinggal 1 jam. Kecepatannya tuh harus menjadi 160 km per jam. Bayangkan risiko apa yang akan kita hadapi kalau kita punya waktu yang sangat terbatas, padahal itu harus kita capai. Nah demikian juga berinvestasi. Berinvestasi itu kalau kita tunda-tunda, nanti kita tuh begitu waktunya udah deket, kita jadi ngos-ngosan ya. Jadi harus nyediain investasi rutinnya tuh jadi semakin besar. Alasan nomor 3, beda tujuan keuangan, maka beda juga strategi pencapaian tujuan tersebut. Maksudnya gini, kalau kita punya tujuan keuangan, ingin mempersiapkan biaya pernikahan dalam waktu 2 tahun yang akan datang, 25 juta rupiah. Terus yang satu lagi buat biaya pendidikan anak, taruhlah 60 juta rupiah dalam waktu 6 tahun lagi. Terus satu lagi ada buat dana pensiun 30 tahun lagi.
Nah ini kan jaraknya aja udah beda nih. Yang satu jaraknya 2 tahun, yang kedua jaraknya 6 tahun, yang satunya lagi jaraknya 30 tahun. Nah ini membuat kita tuh jadi memiliki strategi yang berbeda. Artinya kalau jangka waktunya makin pendek, strateginya memilih produk-produk investasi tuh yang nggak berbahaya atau yang kecil risikonya. Jadi dia tidak volatile. Ibarat kata kalau kita pergi ke suatu tempat yang jaraknya cuma 1 km atau 5 km deh. Terus yang kedua jaraknya let's say misalnya 50 km. Yang satunya lagi jaraknya misalnya 200 km. Nah yang pertama itu, yang 5 km itu kita nggak perlu pakai kendaraan yang cc-nya gede. Jadi kalau yang cc-nya gede kan diinjek sedikit gasnya kecepatannya kan langsung tinggi. Padahal di depan situ bisa ada bahaya, ada orang barangkali atau ada jalan lagi bolong gitu ya. Nah itu berbahaya. Maksud saya produk investasinya itu juga jangan yang berisiko. Tujuan yang kedua yang jaraknya 50 km ya, mungkin kita pakai kendaraannya tuh yang agak sedikit lebih kenceng. Ya, tapi jangan terlalu kenceng karena jaraknya juga menengah. Di dalam perjalanannya kita juga nggak perlu terlalu kenceng-kenceng ya, dan kita menghindari risiko-risiko yang terjadi. Tapi kalau jaraknya jauh, 200 km dan kita bisa lewat jalan tol, nah kita bisa pakai kendaraan yang cc-nya besar dan dia bisa jalannya kenceng. Memang di jalanan bisa aja situasinya bisa berbeda-beda, hujan, licin dan segala macam ya. Tapi ada waktu untuk bisa ngeremnya kapan ya, atau dari bahayanya itu seperti apa gitu. Dalam hal ini saya kasih contoh tadi jalan tol. Sama di keuangan juga seperti itu. Jadi beda tujuannya. Kalau jangka pendek kita investasi di produk-produk yang risikonya rendah. Kalau yang di jangka menengah kita yang bisa berinvestasi di produk-produk yang risikonya tuh menengah. Nah untuk yang tadi jaraknya 200 km kita bisa pakai atau berinvestasi di produk-produk investasi itu yang volatile ya, tetapi dia dalam jangka panjang secara statistik itu dia bisa memberikan return yang tinggi, misalnya saham atau reksadana saham gitu ya, dimana kan harganya sangat volatile, tapi dalam jangka panjang itu dia grafiknya tuh eksponensial ya, walaupun dia dalam perjalanannya dia sangat fluktuatif. Alasan nomor 4. Nah ini akan membuat kamu tuh jadi punya pilihan karir. Maksud saya tuh kamu bisa merencanakan, saya nih sekarang lagi kerja di sini. Kalau untuk mencapai di sana senilai sekian ya, apakah saya bisa memperoleh itu dengan bekerja di perusahaan ini? Atau apakah kalau saya di perusahaan ini, apa aja yang harus saya lakukan? Apakah saya harus, let's say misalnya saya harus jualan barangkali ya, sehingga saya dapat bonus besar? Atau kayaknya di sini susah. Saya berarti harus harus punya pemikiran, mungkin saya harus nyari kerja di tempat lain yang lebih challenging dan memberikan benefit yang lebih besar buat saya. Jadi kamu bisa tahu situasi kamu sekarang tuh kayak gimana. Jadi kamu harus punya cara bagaimana untuk meraihnya. Itu salah satunya. Kamu bisa milih karir kamu jadinya. Alasan nomor 5, memiliki tujuan keuangan itu akan memberikan kamu ada rasa sense of achievement. Kenapa begitu? Sebetulnya bikin tujuan keuangan itu nggak susah. Ya, yang susah tuh adalah keinginan untuk merealisasikannya. Ya, untuk mendefinisikannya itu kebanyakan orang tuh sering menunda-nunda. Misalnya, ya, udah pasti kok pensiun. Mau nggak mau kita nggak mungkin kerja terus sampai mati gitu kan. Pasti pensiun, nggak produktif pasti udah pensiun. Produktivitas sudah nggak ada, berarti harus mengandalkan uang yang udah kamu tabung gitu, yang udah kamu investasikan selama ini. Nggak usah mikirin sampai capaiannya itu. Membuat tujuan keuangan itu aja tuh udah jadi sense of achievement. Karena kamu jadi bisa tahu kamu punya tujuan keuangan apa aja gitu. Dan tujuan keuangan itu tuh berkaitan banget sama life stages. Yang masih bujang, yang masih lajang. Ya, itu tujuan keuangannya akan berbeda dengan orang yang udah punya anak, ya udah sekolah gitu. Nah nanti kalau sudah dijalani, dimonitor terus-terusan ya, itu sense of achievement-nya tuh jadi bertumbuh, apalagi kalau udah bisa dicapai apa yang menjadi tujuan keuangan. Itu alasan yang kelima. Tapi ribet nggak sih Chief kalau untuk ngebuat rencana keuangan? Ya enggak dong. Sekarang kan udah zaman digital, apa aja bisa dilakukan, termasuk membuat tujuan keuangan. Kita punya di Tanam Duit, namanya
Tanam Mimpi. Di Tanam Mimpi itu, kamu bisa menentukan tujuan-tujuan keuangan kamu atau mimpi-mimpi kamu. Ada yang buat dana darurat, kemudian buat mempersiapkan biaya pernikahan, pengen mempersiapkan down payment, mau beli apartemen atau rumah, atau ingin membeli mobil gitu ya, mobil baru, atau biaya pendidikan anak, atau buat pensiun nanti ya, atau apapun. Kamu bisa tentukan berapa yang akan kamu raih dari masing-masing mimpi kamu dan berapa lama lagi kamu akan ingin mencapainya. Nah, dari situ kamu bisa tahu sebulannya itu kira-kira berapa yang harus kamu sisihkan. Kamu bisa pilih-pilih produk investasinya. Itu akan dikasih advice di fitur Tanam Mimpi ini. Udah nggak harus manual, udah ada toolsnya. Terus berikutnya kamu bisa memonitor setiap saat ya investasi kamu, perkembangannya. Apakah on track atau off track, terus nanti dikasih advice oleh aplikasinya kamu harus ngapain. Dengan adanya tools ini, itu akan membuat kamu dalam melakukan, membuat tujuan keuangan dan juga membuat perencanaan keuangan itu menjadi jauh lebih mudah. Tadinya harus manual, pakai kalkulator, ini nggak perlu lagi. Ini udah cukup pakai fitur Tanam Mimpi yang ada di aplikasi Tanam Duit. Kira-kira ada 6 alasan kenapa kamu harus punya financial goals atau tujuan keuangan. Gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bisa kamu aplikasikan. Coba download aplikasi Tanam Duit buat yang belum melakukan atau belum mendownload, atau yang udah mendownload tapi belum sempat ngelihat Tanam Mimpi, fitur Tanam Mimpi, coba deh lihat. Karena itu adalah tools yang akan membantu kamu membuat tujuan keuangan dan juga membuat perencanaan keuangan.